Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan video kali ini kita akan membahas kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perang yang menaklukkan Persia. Bayangkan seorang pemuda yang awalnya hanya seorang pemanah biasa, tetapi akhirnya menjadi panglima besar yang menaklukkan kekaisaran Persia, salah satu kerajaan terkuat di dunia. Inilah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai panglima perang Islam yang gagah berani. Lalu siapakah Sa'ad bin Abi Waqqas? Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling awal masuk Islam. Beliau termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan dikenal sebagai pemimpin militer yang berhasil menaklukkan Persia dalam perang Qadisiyah. Selain keberaniannya dalam perang, Sa'ad juga dikenal sebagai orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu." Masa muda Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi dari keluarga Bani Zuhrah, salah satu suku terpandang di Quraisy. Beliau adalah sepupu dari Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah. Sejak kecil Sa'ad sudah dikenal sebagai pemuda yang kuat, ahli memanah, dan berbakat dalam bertempur. Akan tetapi hidupnya berubah drastis ketika beliau mendengar dakwah Islam dari sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Sa'ad adalah salah satu dari 7 orang pertama yang masuk Islam. Akan tetapi keputusannya untuk memeluk Islam membuatnya ibunya marah besar dan mengancam akan mogok makan jika beliau tidak kembali ke agama nenek moyangnya. Namun Sa'ad tetap teguh pada imannya dan berkata, "Wahai ibu, meskipun engkau memiliki 1000 nyawa, aku tidak akan meninggalkan agama ini." Karena keteguhan imannya, Allah menurunkan ayat dalam surah Luqman ayat 15 yang menegaskan bahwa ketaatan kepada orang tua tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah peran Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peperangan. Yang pertama, Perang Badar. Dalam Perang Badar, sekitar 624 Masehi, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu pemanah terbaik yang membantu pasukan muslim meraih kemenangan. Beliau menjadi salah satu orang pertama dalam sejarah Islam yang melepaskan anak panah dalam jihad fisabilillah. Yang kedua, Perang Uhud. Ketika pasukan muslim mengalami kekalahan di perang Uhud, Sa'ad tetap bertahan di sisi Rasulullah SAW. Beliau terus memanah musuh hingga Rasulullah berkata, "Panahlah wahai Sa'ad, panahlah, semoga Allah mendukungmu." Bahkan Rasulullah mengumpulkan sendiri anak panah untuk diberikan kepada Sa'ad. Ini menunjukkan betapa besarnya kepercayaan beliau terhadap keterampilan memanahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang di Persia. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Islam mulai melakukan ekspansi ke Persia yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Yazdegerd III dari dinasti Sassanid. Yang pertama, Perang Qadisiyah, sekitar 636 Masehi, kunci kejatuhan Persia. Umar bin Khattab memilih Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang untuk melawan Persia dalam Perang Qadisiyah, salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Islam. Meskipun Sa'ad sedang sakit parah sehingga tidak bisa menunggang kuda, beliau tetap memimpin pasukan dari tendanya. Dengan strategi yang cerdas, pasukan muslim berhasil menghancurkan pasukan Persia yang berjumlah lebih besar. Kemenangan ini membuka jalan bagi Islam untuk menaklukkan ibu kota Persia, yaitu Ctesiphon Al-Madain, dan mengakhiri kejayaan kekaisaran Persia. Setelah berhasil menaklukkan Persia, Sa'ad ditunjuk sebagai gubernur Irak. Tetapi kemudian beliau mengundurkan diri dan memilih hidup tenang. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, Sa'ad kembali ke Madinah dan menghabiskan hidupnya dalam beribadah. Lalu beliau wafat pada tahun 674 Masehi. Di usia sekitar 80 tahun dan menjadi sahabat terakhir yang wafat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.